Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaidah, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Ilmu Kalam yang mencakup pengertian, ruang lingkup, ibtorokul ummah, dan pandangan aliran terhadap pelaku dosa besar. Harapannya, semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga akidah, menghargai perbedaan pendapat dalam Islam, serta memperkuat keimanan kita. Langsung saja, di sini ada pengertian ilmu kalam. Kata ilmu kalam berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmu yang berarti pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan kalam berarti perkataan, ucapan, atau pembicaraan bernalar logis. Menurut istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang pokok-pokok akidah atau keimanan Islam dengan menggunakan dalil-dalil nakli seperti Al-Quran dan hadis, serta dalil akli, yaitu akal, untuk menetapkan kebenaran akidah dan membantah pandangan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu ada ruang lingkup ilmu kalam, yaitu ada 4. Yang pertama, ilahiyat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, mencakup wujud, sifat, dan perbuatan. Lalu ada nubuwat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan para nabi dan rasul, mulai dari kitab yang diterima maupun mukjizat yang diberikan kepada mereka. Lalu ada ruhiyat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hal metafisik atau gaib seperti jin, iblis, dan roh. Lalu ada sam'iyat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang bisa didengar melalui dalil Al-Quran dan Sunnah, seperti adanya alam barzah, padang mahsyar, kiamat, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada tabel perbedaan dari ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Kalau dilihat dari objek kajian, ilmu kalam ini membahas tentang akidah atau keyakinan Islam, seperti adanya Tuhan, kenabian, serta hari akhir. Kalau dari ilmu filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada, seperti wujud, alam, manusia, dan Tuhan secara umum. Lalu menurut ilmu tasawuf, yaitu pengalaman batin, penyucian jiwa, kedekatan dengan Tuhan. Lalu dilihat dari sumber utama, ilmu kalam itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan akal, yaitu dalil akli dan nakli. Kalau filsafat itu dilihat dari atau bersumber dari akal atau rasio dan logika murni. Kalau tasawuf itu bersumber dari rasa, intuisi, pengalaman spiritual. Lalu dilihat dari metode. Ilmu kalam ini menggunakan metode argumentasi rasional untuk membela atau mempertahankan akidah. Kalau filsafat itu menggunakan metode berpikir logis, sistematis, spekulatif, dan kritis. Lalu kalau tasawuf yaitu latihan spiritual, zikir, kontemplasi, atau zuhud. Kalau dilihat dari tujuan, ilmu kalam ini bertujuan untuk menetapkan dan mempertahankan kebenaran akidah dari serangan lawan. Kalau ilmu filsafat ini bertujuan untuk mencari kebenaran atau hakikat sesuatu secara rasional. Kalau tasawuf bertujuan untuk mencapai kesucian jiwa dan kedekatan atau penyatuan dengan Tuhan. Kalau dilihat dari pendekatan terhadap Tuhan, ilmu kalam ini lebih membahas Tuhan secara konseptual, argumentatif. Nah, kalau misalnya ilmu filsafat membahas Tuhan sebagai konsep filosofis. Kalau tasawuf yaitu mengalami atau merasakan kehadiran Tuhan secara langsung. Selain adanya perbedaan, ketiga ilmu tadi juga memiliki persamaan. Yang pertama dilihat dari objek pembahasan.
Ketiganya sama-sama membahas Tuhan, alam, dan manusia secara tema masing-masing atau sentral. Kalau dilihat dari tujuan, sama-sama berusaha memahami dan mendekatkan diri pada kebenaran hakiki. Kalau dilihat menggunakan akal, ketiganya menggunakan akal sebagai alat, meskipun kadarnya berbeda. Kalau dilihat dari munculnya dari konteks Islam, ketiga disiplin ini berkembang dalam sejarah pemikiran Islam sebagai respon terhadap kebutuhan umat memahami agama secara lebih dalam. Kalau dilihat dari aspek saling mempengaruhi, dalam sejarahnya ketiganya saling berinteraksi. Misalnya, Al-Ghazali menggabungkan kritik filsafat dengan pendekatan kalam dan tasawuf. Nah, di sini ada makna iftiraqul ummah. Iftiraqul ummah secara bahasa berarti perpecahan atau terbelahnya umat. Berasal dari kata iftaraqo, yaitu berpisah atau terpecah, dan ummah artinya umat. Secara istilah, iftiraqul ummah merujuk pada perpecahan umat Islam menjadi berbagai kelompok, aliran atau firqah yang berbeda dalam masalah akidah, pemikiran keagamaan, dan pemahaman terhadap ajaran Islam, sebagaimana disinggung dalam nas-nas tentang akan terpecahnya umat ini menjadi banyak golongan. Lalu ada dalil iftiraqul ummah yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 105 yang artinya, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat besar. Ayat ini menjelaskan larangan bagi umat Islam untuk terpecah belah dan saling berselisih setelah Allah memberikan petunjuk yang jelas melalui Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Perpecahan yang disebabkan oleh fanatisme, iri hati, atau kepentingan pribadi dapat melemahkan persatuan umat dan mengundang murka Allah. Oleh karena itu, setiap muslim diperintahkan untuk menjaga ukhuwah, saling menghormati perbedaan yang dibenarkan syariat, serta berpegang teguh pada ajaran Islam agar terhindar dari azab yang berat. Lalu ada dalilnya yang terdapat dari hadis, yaitu hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, yang artinya Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa umat-umat sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, telah terpecah menjadi puluhan golongan, dan umat Islam kelak juga akan terpecah menjadi 73 golongan, di mana hanya satu golongan yang selamat, yaitu mereka yang mengikuti jalan atau petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Hadis ini menjelaskan bahwa perbedaan dan perpecahan dalam umat Islam merupakan sesuatu yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Penyebab utama perpecahan adalah penyimpangan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, mengikuti hawa nafsu, serta munculnya perbedaan pemahaman yang tidak diselesaikan dengan ilmu dan adab. Karena itu, Nabi SAW mengingatkan agar umat Islam tetap berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, dan mengikuti pemahaman para sahabat agar tetap berada di jalan yang benar. Hadis ini bukan untuk mendorong saling mengkafirkan atau memecah belah, melainkan sebagai peringatan agar umat menjaga persatuan dan menyelesaikan perbedaan dengan ilmu, hikmah, dan akhlak yang baik. Lalu di sini juga ada pandangan ilmu kalam terhadap pelaku dosa besar. Di sini ada Khawarij. Khawarij adalah sebuah golongan dalam sejarah Islam yang keluar dari barisan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib, mudah mengkafirkan sesama muslim yang melakukan dosa besar serta menghalalkan pemberontakan terhadap pemimpin yang sah. Nah, Khawarij ini berpendapat bahwa
Seorang muslim yang melakukan dosa besar telah kafir dan keluar dari agama Islam. Menurut mereka, imam harus dibuktikan dengan amal. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa besar dianggap telah kehilangan keimanannya. Pelaku dosa besar tidak lagi dianggap sebagai bagian dari umat Islam dan tidak berhak memperoleh kedudukan sebagai seorang mukmin. Apabila meninggal dunia tanpa bertaubat, pelaku dosa besar diyakini akan kekal di neraka sama seperti orang kafir. Lalu ada Murji'ah, yaitu aliran yang menunda penghakiman atas status keimanan seseorang yang melakukan dosa besar dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Murji'ah ini berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap berstatus mukmin selama masih memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut mereka, dosa besar tidak menghapus iman karena iman berada di dalam hati. Sedangkan amal merupakan penyempurna keimanan. Penilaian terhadap pelaku dosa besar sepenuhnya diserahkan kepada Allah, sehingga manusia tidak boleh mudah mengkafirkan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berhak memberikan ampunan atau hukuman kepada pelaku dosa besar sesuai dengan kehendak dan rahmat-Nya. Lalu ada aliran Mu'tazilah, yaitu aliran teologi rasional yang mengedepankan akal secara berlebihan dalam memahami ajaran agama dan sifat-sifat Allah. Mu'tazilah mengemukakan konsep al-mazilah bain al-mazilati ta'in, yaitu pelaku dosa besar berada pada posisi di antara mukmin dan kafir. Pelaku dosa besar tidak layak disebut mukmin karena telah melakukan maksiat besar, tetapi juga belum dapat disebut kafir. Mereka menekankan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan menerima balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Jika pelaku dosa besar meninggal tanpa bertaubat, menurut Mu'tazilah ia akan kekal di neraka, tetapi tingkat siksaannya lebih ringan dibandingkan orang kafir. Lalu ada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan mayoritas umat Islam yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap seorang mukmin, tetapi imannya menjadi berkurang akibat dosa yang dilakukan. Mereka tidak keluar dari Islam selama masih meyakini rukun iman dan tidak menghalalkan perbuatan dosanya. Lalu, nasib pelaku dosa besar berada di bawah kehendak Allah. Allah dapat mengampuni mereka atau memberikan hukuman sesuai dengan keadilannya. Apabila pelaku dosa besar mendapat hukuman di akhirat, mereka tidak akan kekal di neraka karena masih memiliki keimanan. Pada akhirnya, mereka akan memperoleh rahmat Allah dan dimasukkannya ke dalam surga. Lalu di sini ada kesimpulan dari pemaparan materi dari awal hingga akhir. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas pokok-pokok akidah Islam dengan menggunakan dalil nakli dan akli untuk memperkuat keimanan serta mempertahankan kebenaran ajaran Islam. Dalam perkembangannya, ilmu kalam memiliki ruang lingkup yang luas, membahas ketuhanan, kenabian, hal-hal gaib, hingga kehidupan akhirat, serta memiliki persamaan dan perbedaan dengan ilmu filsafat dan tasawuf. Selain itu, ilmu kalam juga menjelaskan fenomena iftoraqul ummah sebagai peringatan agar umat Islam menjaga persatuan dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan pandangan mengenai pelaku dosa besar di kalangan aliran ilmu kalam menunjukkan adanya keragaman pemikiran dalam
memahami hubungan antara iman dan amal. Oleh karena itu, mempelajari ilmu kalam dapat memperkuat akidah, menumbuhkan sikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan, serta menjaga persatuan umat Islam sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.